Punya rumah, punya ketenaran, punya popularitas, punya nama besar, punya mobil besar, rumah besar. Pokoknya dia berpikir hidup yang baik itu seperti orang pada kebanyakan. Terkenal, punya mobil, rumah, barang mahal, apa aja lah pokoknya yang jadi standar manusia hari ini. Popularitas, nama besar, dihormati, disegani. Itu standar dia. Sampai akhirnya malaikat maut datang, nggak bilang-bilang, nggak izin, nggak kulonwon, tahu-tahu Allah cabut nyawa, selesai, case close. Dan dia baru nyesal, loh ternyata saya salah ngumpulin, ternyata saya salah ngumpulin apa? Ngumpulin sangu. Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan di internal, GSM, golek sangu mati. Kenapa lo mas jenengan bikin dapur Dewi Kahyangan ini? Jawabannya golek sangu mati, titik. Gak usah diskusi, gak usah dicari-cari yang lain. Ketika golek sangu mati itu menjadi tujuan, itu akan membuat hidup kita lebih berarti. Kalau bicara dosa, semua punya dosa. Semua aib kita punya banyak. Saya punya dosa. Tapi ibarat nyun sewu ya, ini udah selesai makan semua kan. Tit, sengaja saya belum cuci tangan. Tangan saya ini kotor. Maka yang harus mencuci tangan saya adalah saya sendiri. Nggak bisa saya suruh, walaupun misalnya gini, Mas Jati ini Direktur Baitul Mal, Mas tolong cuci tangan saya. Ya gimana mau dilepas tangannya? Yang bikin, coba lihat tangan masing-masing coba. Pernah bikin dosa nggak? Pernah bikin maksiat? Terus kita nyuruh orang lain yang cuci ya? Bisa? Nggak bisa. Kita perlu, makanya mikul beras, makanya ketemu sama santri, makanya ketemu sama OKB, orang kaya bingung. Temuin dia, kasih tahu hartamu nggak selamanya milikmu, mobilmu nggak selamanya bisa kau pamer-pamerkan. Lah untuk apa dipamer? Jar ngopo kata orang Jawa. Maka setiap orang punya dosa, setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya kotor di tangannya. Nah, tangan yang kotor inilah yang harus kita cuci, dan yang mencuci adalah itulah GSM. Apa GSM? Golek sangu mati. Golek Sangu mati. sangu. Golek sangu mati ini yang harus jadi kesadaran bahwasanya apapun aktivitas, mau dagang, mau bisnis, mau jualan, mau kerja apa aja, semua diniatkan untuk cari bekal. Ya rezeki yang Allah datangkan, lapangan pekerjaan yang bisa dibuka, itu bonus, bukan tujuan. Oh bapak hebat, bapak bermanfaat, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi sangu mati. Punya restoran, punya rumah makan, punya bisnis besar, tapi nggak dipakai untuk dekat sama Allah, ada nggak? Ada nggak? Punya istana besar, punya rumah mewah, punya harta banyak, tapi jauh dari Allah, ada nggak? Agamanya Islam? Enggak. Beriman sama Allah? Enggak. Terus apa bedanya kita punya rumah makan besar, punya restoran besar, punya bisnis besar, punya rumah besar, punya mobil besar, nggak dipakai untuk dekat-dekat sama Allah? Apa bedanya sama yang nggak beriman? Terus ngapain pakai jilbab? Ngapain sholat? Ngapain beriman sama Allah kalau cara berpikirnya, cara menyikapinya beda dengan orang-orang pada umumnya? Bisa dipahami ya kira-kira? Jadi dapur Dewi Kahyangan ini adalah dapur untuk cari bekal untuk kematian. Jadi Deka itu dapur kematian kalau saya. Apa Deka? Dapur kematian. Jadi sumber bekal untuk menghadap Allah. Supaya dapur ini nanti nggak jadi hisab pemberat, justru malah jadi pembela di hari kiamat.
ya kan? Amin, Allahumma amin. Ngapain turun-turun mak cantik-cantik udah punya kehidupan yang baik? Iya, saya sudah punya kehidupan yang baik, tapi saya pengen punya mati yang baik, pengen meninggal yang baik, namanya husnul khotimah. Itulah yang banyak dilupakan orang. Banyak orang sibuk mencari hidup yang baik, tapi lupa mencari Mati yang baik. mati yang baik. Ngapain lo mbak mikul beras, golek sangu mati? Mbak Ita kemarin ke Pontianak, berapa hari? Bawa koper, bawa baju ganti, bawa perlengkapan mandi. Pertanyaannya, di Pontianak ada jual pakaian nggak? Ada jual perlengkapan mandi? Ada jual sepatu, kaos kaki gitu? Ada. Kenapa bawa dari sini? Banyak bawa. Koper kecil, koper besar. 4 koper. Tuh. Bayangin. Ke Pontianak yang cuma 7 hari, 4 kopernya. Pindah ya. Transmigrasi. Berangkat dan pulang koper bagasi dua-duanya. Sekarang pertanyaannya, ke Pontianak itu berapa jam naik pesawat? 1 jam 45 menit. Oke. Jaraknya sangat dekat. Barang-barang yang dibawa dari sini di Pontianak juga ada jual. Terus bekalnya satu segamreng-gamreng. Pertanyaannya, kalau yang cuma ke Pontianak aja bawa 4 koper, gimana ngadep Allah nanti di kampung akhirat itu? Sudah punya bekal apa? Sangune opo gitu. Opo sangune. Lah yang kita kerjakan selama 30 tahun sudah hidup ini, 40 tahun berumur ini, apa loh bekalnya gitu? Masih pakai standar hidup orang banyak atau pakai standarnya Quran? Orang-orang juga sama kok kayak saya. Terus nanti masuk neraka sama-sama juga. Kan orang-orang sama-sama juga kayak saya. Mau ikut standar sama orang-orang banyak? Janganlah. Pakai standar yang Allah bilang dalam Quran. Ke Pontianak 4 koper, ke kampung akhirat berapa kopernya? Berapa bekal? Dan nggak bisa balik. Pernah dengar orang mati balik lagi? Ada belanja di sana, ada mau bikin omset di sana. Orang mati itu ngapain sih? Bisa sholat, udah nggak bisa kan? Bisa bikin amal soleh. Kalau ditanya apa yang paling mereka inginkan, Kembali. ke dunia, pengen beramal soleh. Nah ini dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan berbuat, ayo. Masalah yang diajak nggak mau itu beda urusan, tapi kita harus mulai melakukan. 10 bulan. Saya pun baru 10 juga, 10 tahun. Tangan saya masih kotor. Sengaja nggak cuci tangan, biar jadi materi. Dan saya harus cuci tangan saya sendiri. Untuk golek sangu, Mati. jelas? Nggak bisa suruh orang. Buang air besar tadi misalnya, contoh. Ada orang buang air besar. Pernah buang air besar kan semuanya kan? Cantik-cantik juga buang air besar kan? Terus kalau kotor basuh sendiri apa minta basuhin suami? Masih sendiri Ustaz. Sendiri? Iya. Kan suaminya sayang. Tapi nggak juga Oh semuanya enggak juga. semua. Kita yang bikin kotor ya kita yang harus bersihkan. Bener nggak? Iya, betul. Saya tuh. Lah sekarang pertanyaannya, dosa-dosa masa lalu kita itu mau dibiarin aja jadi koleksi atau mau dihapuskan? Terus Caranya? kita Caranya apa? Caranya tias, taubat, Taubat, iman, iman. amal soleh. Apa caranya? taubat, iman, amal soleh. Disingkat tias. Tias. Taubat, Iman, Iman, amal soleh. soleh. Surat Al-Furqan ini dicatat. Ini ada di mata kita. Nah, surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Tias, taubat, iman, amal soleh. Taubat berhenti.
Iman, yakin sama Allah. Amal soleh, ikut. Ketemu sama orang, traktir, ngajak orang. Anak-anak yatim, santri-santri itu bawa makan ke sini, ajak makan. Bayar, jangan minta gratis sama rumah makan ini. Bilang kami mau bayar, kami baru mampu bayar traktir 50 santri. Makan nak, makan nak. Lihat mereka makan, lihat mereka senang-senang, antum yang berlinang air mata. Antum jadi pelayannya semua. Dulu kita nama program JB, Jumat Bahagia. Anak-anak yang berprestasi, yang bagus-bagus di pondok, kita data, yang hafalannya bagus, yang ini bawa program Jumat Bahagia, ajak makan ke restoran. Makan sepuasnya, sore ba'da asar. Jadi ba'da Jumatan, habis sholat, langsung bawa ke sini, langsung makan. Biasanya kan pondok-pondok hari Jumat libur, izin sama Pak Kiainya makan di sini. Di sini sudah disiapin makan kayak gitu. Makan nak, ambil sayang, makan. Mereka makan, kita yang nangis dapat. Pulang disangunin, bawain bekal, bawain apa, bawain. Start small, start easy. 10 anak, 15, 20. Jadi nggak usah nunggu sedekah akbar. Memuliakan tuh bisa kapan aja. Ya kan? Dan saya bilang sama restoran-restoran rumah makan yang saya datangin, saya bilang kami nggak minta gratis. Supaya apa? Supaya mereka nggak pandang rendah Islam. Oh, Islam tuh minta-minta. Oh, Ustadz tuh minta gratisan. Nggak mau. Saya datang bawa duit, saya bilang nih. Tapi kami baru mampu bayar untuk 50 anak. Berapa satu porsi? Sekian ratus ribu nih. Setelah selesai makan, ownernya berlinang air mata. Saya nggak pernah ngerasain kayak gini, Ustadz. Pejabat-pejabat datang, bagi saya biasa aja. Ini ngeliat anak yatim kok rasanya apa gitu. Boleh nggak saya kembalikan uangnya? Nggak usah, saya bilang. Ini rezekinya itu. Nah, beda cerita. Jadi tadi ibu tadi tuh bilang, dia bilang saya nggak pernah ngerasain kebahagiaan seperti yang saya rasakan hari ini. Ternyata bahagia itu dengan cara membahagiakan orang lain. Senang itu, kalau mau senang, senangkan dulu orang lain. Kalau mau bahagia, bahagiakan dulu orang lain. Itu rumusnya. Kalau mau ditolong oleh Allah, tolonglah dulu orang lain. Begitu kira-kira. Nah, itu dulu. Apa? Ya, bukan itu saja. Ya. Kalau makin dalam nanti makin mendung. Saya lihat sudah mulai agak. Nah, saya harus cuci tangan dulu. Ya.